Saya, Frida Manggarani Dewi, akan memberi kesimpulan tentang pembahasan konsep pembelajaran electronic learning. Sebelum itu, apa sih electronic learning? Jadi, e-learning atau electronic learning merupakan suatu kegiatan belajar mengajar yang memanfaatkan perangkat elektronik sebagai media pendukung prosesnya. Artinya, e-learning ini menitikberatkan pada pembelajaran yang melibatkan jaringan komunikasi, sehingga bisa terjadi pertukaran data selama proses pembelajaran berlangsung. Konsep dasar dari e-learning yakni tersedianya fasilitas konstruksi pengetahuan oleh peserta didik melalui pertukaran informasi antara user atau peserta didik dengan host atau penyedia informasi. Terdapat dua sistem pembelajaran dalam e-learning. Yang pertama, disampaikan secara sinkronus di mana pembelajaran dilakukan pada saat itu juga. Contohnya, pembelajaran secara live antara guru dengan siswa melalui aplikasi Zoom pada saat itu. Yang kedua, disampaikan secara asinkronus, yakni pembelajaran dilakukan pada saat yang berbeda. Contohnya, guru membuat materi atau video pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian materi atau video tersebut diunggah sebelum pembelajaran akan dilangsungkan. E-learning memiliki karakteristik utama yang bersifat independen, di mana daya tangkap peserta didik tidak begitu dipengaruhi oleh kemampuan instruktur dalam menyampaikan informasi. Peserta didik bisa dengan bebas memilih metode belajar yang sesuai dengan karakternya sendiri. Faktor pendukung pembelajaran melalui teknologi informasi. 1. Faktor lingkungan. 2. Siswa atau peserta didik. 3. Guru atau pendidik. 4. Faktor teknologi. Institusi. Peranan institusi diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan komitmen, menentukan terselenggaranya pemanfaatan internet untuk pendidikan dalam lingkungan sekolah, memberikan kesadaran baik terhadap guru maupun siswa tentang teknologi komunikasi dan informasi, terutama potensi internet sebagai media pembelajaran, pemberian pengetahuan mengenai prosedur dan tata cara memanfaatkan internet melalui berbagai kegiatan. Masyarakat, pengaruh lingkungan ini bahkan lebih besar dari lingkungan keluarga. Oleh karena itu, lingkungan siswa ini juga dipersiapkan dan disentuh agar tercipta suasana yang kondusif yang mampu memberikan dukungan terhadap siswa dalam memanfaatkan internet untuk pendidikan. Guru, pemantauan sementara di beberapa sekolah dasar dan menengah umumnya menunjukkan bahwa inisiatif pemanfaatan internet di sekolah justru banyak yang datang dari guru-guru yang memiliki kesadaran lebih awal tentang potensi internet guna menunjang proses belajar mengajar. Siswa, pemilihan atau pengelompokan diperlukan untuk bisa membuat suatu pendekatan atau strategi pendayagunaan internet lebih tepat sasaran. Sasarannya terkelompok dalam segmen-segmen tertentu yang menghendaki adanya perlakuan yang berbeda pula, sehingga dalam menerapkan pendayagunaan internet di sekolah akan lebih baik apabila melakukan segmentasi secara lebih homogen, baik ditinjau dari aspek demografi maupun psikografi. Faktor teknologi merupakan satu hal yang juga mutlak harus tersedia dan harus memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan, baik yang berkaitan dengan peralatan, infrastruktur, pengoperasian, dan perawatannya. Saya, Afan Alfaris, akan membacakan beberapa pertanyaan beserta jawabannya. Pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Ilmida Nur Anggraini, ingin bertanya. Sebutkan faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam inovasi pembelajaran dalam melalui teknologi informasi. Dan jelaskan bagaimana cara menerapkan inovasi pembelajaran dalam teknologi informasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun faktor-faktor yang menghambatnya antara lain. Yang pertama, sedikitnya dana yang tersedia. Yang kedua, butuh waktu untuk proses transformasi dari sistem yang dulunya sedikit mengaplikasikan teknologi ke sistem yang lebih dominan aplikasi teknologinya. Yang ketiga, kurangnya keahlian dalam mengoperasikannya. Untuk cara menerapkan pembelajaran berbasis teknologi informasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelajar dan pengajar harus memiliki akses terhadap teknologi digital
dan internet dalam kelas, sekolah, dan lembaga pendidikan. Yang kedua, harus tersedia materi yang berkualitas. Materi-materi itu dapat berupa materi pembelajaran interaktif. Yang ketiga, pengajar harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan alat-alat dan sumber-sumber digital untuk membantu agar mencapai standar akademik. Yang keempat, harus tersedia anggaran atau dana yang cukup untuk mengadakan, mengembangkan, dan merawat sarana dan prasarana tersebut. Pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Hilma izin bertanya, apakah teknologi e-learning bisa dimanfaatkan sebagai media pembelajaran untuk semua kalangan mahasiswa? Bagaimana dengan siswa yang masih sekolah dasar? Terima kasih. Jadi jawabannya bisa, karena e-learning sendiri memiliki satu keunggulan yang mencolok, yaitu bisa diakses di mana saja dan kapanpun. Akan tetapi, jika yang menggunakan e-learning ini adalah murid sekolah dasar, maka keunggulan tersebut bisa diibaratkan sebagai pisau bermata dua. Kenapa demikian? Karena dalam e-learning kita akan diarahkan ke dalam suatu website. Jika murid sekolah dasar tidak didampingi oleh orang dewasa, maka ia akan terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, jika ingin menerapkan e-learning dalam tingkat sekolah dasar, maka harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, sebaiknya didampingi oleh orang dewasa. Yang kedua, sebaiknya website tersebut merupakan milik guru atau milik sekolahan. Yang ketiga, file atau materi harus langsung dari guru atau rekomendasi dari guru. Pertanyaan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Satria Natabuana, mohon izin untuk bertanya. Apa saja hambatan-hambatan ketika menggunakan sistem e-learning? Mengapa sebagian banyak dosen pengampu mata kuliah memilih menggunakan sistem e-learning? Pertanyaan yang keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Nutrianingsih, izin bertanya. Menurut Anda, bagaimana sistem informasi teknologi di kampus-kampus? Apakah sudah diterapkan? Jika sudah, beri contoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan dari Muhammad Satria Natabuana dan Widya akan saya jawab bersamaan, karena keduanya memiliki pertanyaan yang jawabannya bisa dibilang sama. Hambatan-hambatan menggunakan sistem e-learning antara lain. Komponen pertama adalah infrastruktur e-learning. Infrastruktur dapat berupa komputer, laptop, tablet, smartphone, jaringan komputer atau internet, dan perlengkapan multimedia lainnya. Yang kedua, komponen kedua adalah sumber daya manusia. Tidak semua guru memiliki keahlian dalam menggunakan perangkat ICT seperti komputer, laptop, tablet, smartphone, dan lainnya. Yang ketiga, komponen ketiga, banyaknya LMS atau Learning Management System membuat guru dan siswa bingung dalam memilih mana yang cocok digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.